ini balik lagi pada topik bahwa kalau yang peternak kecil bagaimana, kalau yang peternak pemula bagaimana baiknya. Teman-teman tidak boleh menutup diri untuk mendapatkan informasi mengenai kambing domba dengan genetik yang unggul. Jadi sangat baik kalau teman-teman mulai mempelajari, sangat baik kalau teman-teman mulai kenal, sangat baik kalau teman-teman sudah pelan-pelan mengetahui karakter-karakternya. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman, para pemirsa channel YouTube 78 Farm Yogyakarta. Semoga teman-teman dalam kondisi bahagia, dalam kondisi ceria, dalam kondisi sehat walafiat, semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, pada video kali ini saya mau angkat topik menurut saya agak menarik ya. Topiknya mengenai apakah peternak kecil, maksudnya yang populasinya masih di bawah 10 ekor gitu ya, atau apakah peternak pemula harus langsung ikut tren pelihara atau punya kambing domba impor. Nah itu, ini kayaknya lagi asik nih, lagi booming nih kambing domba impor nih teman-teman ya. Yang lagi ngehit ada, kalau domba ya ada domba Dorper, ada domba Awasi, ada Van Roy gitu, itu yang lagi ngehit. Kalau yang impor ada kambing bur, kambing sanen, kambing Anglo-Nubian, kambing sebentar lagi akan keluar yang namanya kambing Toggenburg gitu. Nah, balik lagi kepada topiknya, apakah peternak kecil itu harus ikut-ikutan saat ini gitu. Nah, oke teman-teman, saya mau coba ulas ya, tapi ini mohon maaf, ini versi saya ya. Jadi nanti belum tentu juga cocok dengan pendapatnya teman-teman semua. Nah, ini saya mau membahas versi globalnya. Nah, teman-teman, kambing domba impor itu sebenarnya yang dituju atau yang dikejar adalah genetiknya teman-teman, genetiknya. Jadi agak lucu kalau ada perdebatan di grup Facebook peternak kambing domba Indonesia yang sebagian para netizen itu bilang, ngapain mendatangkan Dorper, mendatangkan kambing bur, toh nanti juga itu cuman judul-judulnya anak turunnya cuman disate, dibikin tongseng buat akikah kok gitu. Nah, masih banyak yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang sudah mulai tergugah teman-teman. Tergugahnya dengan, biasanya yang sudah tergugah itu adalah mereka yang menurut pandangan saya, mereka yang jangka waktu peternaknya itu sudah di atas 2 tahun lah, di atas 2 tahun. Artinya mereka mulai tergerak hatinya untuk mencoba ke arah perbaikan genetika. Nah, tapi rata-rata mereka jumlah populasinya sudah di atas 20 ekor gitu ya. Jadi sudah ada perputaran, sudah bisa mengatasi kendala-kendala dasar, buka usaha peternakan kambing domba gitu, mulai dari menekan angka kematian, membuat kambing dombanya sehat selalu, produktivitasnya baik, lahir cempe juga lancar, cempenya juga enggak stunting, ASI indukannya juga keluar banyak. Nah, ini biasanya teman-teman yang kategori ini sudah mulai memang
melirik bagaimana mereka memperbaiki genetika ternaknya. Nah, ini balik lagi pada topik bahwa kalau yang peternak kecil bagaimana, kalau yang peternak pemula bagaimana baiknya. Nah, karena judulnya itu adalah peternak kecil dan peternak pemula, teman-teman tidak boleh menutup diri untuk mendapatkan informasi mengenai kambing domba dengan genetik yang unggul. Jadi sangat baik kalau teman-teman mulai mempelajari, sangat baik kalau teman-teman mulai kenal, sangat baik kalau teman-teman sudah pelan-pelan mengetahui karakter-karakternya. Oh, ternyata domba Dorper itu cocoknya dengan kandang seperti ini, dengan pola makan seperti ini, jenis pakan seperti ini gitu. Oh, ternyata kambing Sanen full blood itu cocoknya dengan pakan seperti ini, perawatan seperti ini, suhu kandangnya yang idealnya seperti ini. Terus kemudian yang ngurusi pun harus berperilaku seperti ini. Nah, ini wajib teman-teman ketahui semua dulu sebagai tabungan teman-teman, sebagai tabungan ilmu, sebagai tabungan persiapan nanti suatu saat kalau teman-teman sudah saatnya, karena memang sudah siap ya, karena memang sudah siap, sudah saatnya teman-teman mulai naik grade atau naik tingkat ke arah jenis kambing domba dengan genetika yang lebih unggul dibandingkan kambing domba lokal. Nah, gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus menabung informasi, teman-teman harus tahu, teman-teman harus punya perhitungan bagaimana sih Dorper full blood itu bisa balik modal cepat gitu. Ada banyak loh teman-teman yang memang dengan dana yang sebenarnya tidak longgar-longgar banget itu memaksakan diri untuk belanja kambing domba impor. Namun setelah dipelihara perputarannya pelan. Karena apa? Karena tidak siap. Tidak siapnya ada banyak hal ya. Tidak siapnya mulai dari perawatannya, tidak siapnya mulai dari kecocokan kandang di Australia dengan kandang yang dimiliki oleh para peternak, kurang cocok di segi jenis pakan, dan banyak lagi yang tidak mempersiapkan jumlah betina yang banyak untuk dikawini oleh kambing domba impor tersebut. Jadi kuat beli kambing atau domba impor yang bejantan, tapi jumlah betina yang dikawini minim, misalnya cuma nyiapin 10 ekor gitu. Ya, menurut saya kurang pas strateginya. Karena menurut saya ideal banget misalnya domba Dorper, katakanlah harga berapa ya? Harga 30 juta lah. Harga 30 juta. Itu nanti dikawinkan dengan minimal banget 20 indukan atau maksimal dikawinkan dengan 60 indukan dengan cara bergantian. Jadi misalnya kalau 20 ya langsung main pertama. Oke, dah koloni. Nah, kalau nanti sudah disiapkan 60 ekor, nanti bergantian teman-teman. Kloter pertama 20 indukan sudah. Oh, kawin koloni, oh bunting. Oke. Jantannya diistirahatkan dulu setengah bulan untuk mengembalikan stamina, kesegaran badan, birahinya lagi. Kalau sudah masukin 20 ekor lagi. Yang dilakukan juga sama. Nanti kalau sudah positif bunting betinanya baru masukin 20 ekor lagi yang ketiga. Wah mas, modalnya gede dong. Iya teman-teman, jangan salah set. Kenapa? Karena gini ya, misalnya dorpernya itu 30 juta. Kalau domba betinanya hanya 20, maka 30 juta dibagi
20 teman-teman, nilainya kan masih tinggi. Nanti kalau jumlah betinanya itu 60, maka harga dari si bejantannya kan jatuhnya murah ya, 500 ribuan lah gitu katakanlah gitu ya. Nah, ini memang butuh strategi teman-teman, butuh strategi ya. Ada kok banyak kasus, saya ketemu banyak tamu yang main ke kandang 78 farm bercerita, saya barusan mas datangin kambing bur impor, satu jantan dua betina. Oh gitu, wah bagus dong. Iya mas, wah harapannya nanti keluar anak-anak full blood itu. Tapi kalau ngitung bisnisnya nanti lama banget. Menurut saya lebih ideal misalnya memang sudah saatnya dan mampu beli kambing bur full blood. Nah ini nyiapin Jawa randunya yang banyak untuk betinanya. Nah ini menurut saya baru pas. Kok bisa seperti itu? Karena gini ya teman-teman. Dengan banyaknya betina, pertama selain menurunkan harga dari si pejantan, maka potensi kelahirannya pun tinggi. Ketika potensi kelahiran tinggi, tingkat kematian cempe hanya 2-3% saja. Harapannya anak pertama jantan dari perkawinan pertama itu nanti bisa dibesarkan, dikumpulkan, dijual. Nah, ketika dijual ini nilai jualnya minimal sudah setara harga kulaannya si pejantan pacek yang full blood tadi. Sedangkan anak-anak betinanya itu nanti tinggal dikawinkan dengan pejantan yang lain, tidak boleh dengan bapaknya. Nah, syukur-syukur kan yang bisa dilakukan adalah jual anak jantan, kemudian untuk nutup modal awal pejantannya dulu, dan bahkan kalau bisa, kalau memungkinkan untuk beli pejantan baru. Nah ini teman-teman, jadi kalau teman-teman masih punya 10 ekor, misalnya dombanya domba lokal, domba ekor tipis atau domba gembel, teman-teman menurut saya tidak perlu terburu nafsu untuk segera mendatangkan yang dorper full blood. Nah teman-teman jalani dulu aja dari 10 ekor domba lokal, nanti berkembang biak, kalau sudah jadi 100, nah yang setengahnya dilipat, dijual, dibelikan yang domba genetiknya lebih unggul, misalnya awasi atau dorper gitu. Nah ini teman-teman, karena apa ya, saya tuh kadang-kadang juga agak-agak sedih ya begitu lihat ada pemula, waduh kok belanjanya langsung banyak. Nah sebenarnya belanja banyak itu kan juga hak-haknya dia, betul, karena duitnya dia ya kan. Hanya saja kalau di awal sudah jumlahnya banyak, itu seiring sejalan nanti masalahnya juga banyak. Nah apakah siap si peternaknya ini menyelesaikan, mensolusikan permasalahan yang muncul? Nah kan pertanyaannya gitu. Tapi kalau jumlah populasinya atau jenis yang dipelihara itu baru yang lokalan dulu, kalau ada masalah itu kan, kalau seimbas-imbas efek negatifnya itu sampai ternaknya mati, nilai rupiahnya kan juga belum tinggi-tinggi banget gitu. Nah jadi peliharalah kambing domba impor dengan genetik bagus, tujuannya nanti untuk menaikkan grade, untuk menaikkan kualitas di tempat teman-teman semua. Ini dilakukan secara bertahap teman-teman, bertahap. Karena tentu saja ya, yang namanya domba dorper impor itu kan makannya banyak. Kalau nggak banyak pasti badannya nggak kayak bantal gitu kan, nggak kayak bulat gitu kan, nggak. Nah, kalau makanannya nggak banyak, nah teman-teman mulailah investasi dulu di lahan pakan hijauan. Nah udah
ternyata sudah dilakukan, pakannya sudah overproduksi. Ini sudah nyicil ayam, Nah, overproduksi pakan, sebagian dijual, sebagian untuk membuat ternak yang ada di kandang itu maksimal dulu. Wah, begitu maksimal, walaupun teman-teman hanya pelihara Jawa Randu, tapi Jawa Randunya ya bisa gede banget gitu. Artinya kan ini berdampak kepada nilai jual yang tinggi juga. Nah, ini teman-teman, saya juga nggak punya loh. Dorper full blood itu saya sampai sekarang nggak punya. Awasi full blood nggak punya. Sanen full blood nggak punya. Bur full blood nggak punya saya. Saya cuman punya anak turunan Sanen full blood, ada satu tuh pejantan. Saya untuk burnya cuman punya si Hoha sama si Turbo itu F3, satu lagi Bagong itu F4, itu aja. Terus kalau untuk yang lain nggak punya saya, Dorper aja nggak punya kok, punyanya cuma F1 untuk punyaan aja. Oh, ternyata seperti ini tuh. Oh, ternyata karakternya seperti ini tuh. Jadi kita bisa melihat dulu ke dalam, siap nggak sih kita nanti kalau untuk pelihara yang nilainya tinggi gitu loh, nilainya tinggi. Ini sebenarnya sama juga ya kasusnya dengan teman-teman yang seneng main kambing seni ya, misalnya kambing PE kontes. Nah, bagi yang belum siap untuk dananya, untuk perawatannya, untuk hariannya lah gitu, teman-teman mulailah kenalan dengan teman-teman pemain seni kambing kontes, PE kontes gitu, mulailah main ke kontes-kontes gitu, supaya tahu kok ini ada kelas C, padahal cempe baru 1 bulan 2 bulan kok sudah ditawar sesama peternak harganya 20 juta, kok bisa. Nah, ini harus teman-teman tahu ya. Jadi kalau sudah ngomongin yang kambing PE kontes, ini sebenarnya kalau untuk nilai rupiahnya lebih tinggi jauh dibandingkan untuk kambing domba impor gitu. Karena kalau yang sudah kelas A saja, jantan besar gitu ya, harganya sudah di atas 100 juta. Ya memang sebagian ada yang bilang, wah kambing segitu harganya segitu ya nggak masuk kalau nanti untuk pedaging. Ya memang tujuannya bukan untuk pedaging. Orang itu nanti kalau afkir saja peternaknya nggak tega kok untuk motong, pasti dipelihara sampai mati. Karena memang yang diambil adalah gennya, genetikanya yang diambil supaya nanti menghasilkan peranakan yang bagus-bagus. Nah, ibarat kata, wah dari 10 ekor yang lahir, ternyata 1 ekor ini memang kualitasnya top. Nah, yang 9 ekor dijual itu pun masih masuk kelas PE breeding, artinya kelas menengah dengan harga jual rentang 4 juta sampai 15 juta gitu. Nah, iya. Nah, bagi teman-teman yang suka kambing PE untuk seni, juga jangan serta-merta langsung, wah saya harus gini, harus ikut kontes, harus juara. Yo, bertahap lah, bertahap aja teman-teman, bertahap. Saya dulu juga iya, saya pernah beli, waktu itu bagi saya nilainya besar banget ya, 17.500.000 itu. Tapi ya saya pelihara, sakit pun, ketika sakit pun saya nggak potong kok. Saya coba rawat semaksimal mungkin ya, walaupun akhirnya mati nggak apa-apa, tapi kan sudah menurunkan banyak keturunan gitu. Nah, waktu itu kenanya apa ya, kenanya radang paru-paru lah. Nah, ini teman-teman, ini cuma sekedar masukan ya, sekedar masukan, maksudnya supaya teman-teman peternak pemula itu tidak antipati dengan kambing domba impor ataupun kambing PE kelas kontes ataupun dengan domba Garut kelas adu. Tidak, teman-teman harus tahu informasinya. Barangkali atau teman-teman punya cita-cita suatu saat bisa memiliki. Nah,
kan gitu, suatu saat bisa memiliki. Nah, apa yang teman-teman punya itu disyukuri dulu, disyukuri terus, nanti kan akan menghasilkan hal yang baik. Dari 10 jadi 20, jadi 40, jadi 100, jadi 200. Nah, sesudah itu kan ada perputaran. Nah, silahkan mulai naik grade gitu. Wah, Mas, saya punya induan 15 ekor. Anak jantannya tak kumpulin, tak gedein, terus tak jual, Mas. Terus tak buat beli dorper F1. Monggo. Artinya kan teman-teman ada cita-cita untuk naik grade. Bagus itu, bagus. Wah, Mas, saya nggak mau main yang impor-impor, Mas. Di tempat saya nggak laku. Oh, soalnya orang konsumsi maunya domba yang lokal aja. Ya, benar juga seperti itu, karena tolok ukurnya adalah daya serap pasar. Nah, kan nanti kan beda ini tolok ukurnya ini kalau didiskusikan tanpa tolok ukurnya sama, maka juga nggak akan pernah kelar ini saling berdebatnya. Gitu. Nah, teman-teman, saya pun juga punya cita-cita suatu saat ada dorper full blood, suatu saat di kandang saya ada bur full blood, ada sanen full blood, ada Anglo-Nubian yang full blood, ada Toggenburg full blood, ada Awasi full blood. Pasti nggak bisa dipungkiri teman-teman, hampir semua peternak pasti pengen. Tapi setahap demi setahap yuk, supaya nanti kita tidak terjerembab begitu loh. Oke teman-teman, kayaknya ini videonya sudah panjang banget ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Barangkali nanti video-video kami bisa memberikan pandangan yang berbeda dari teman-teman YouTuber lain. Nah, karena memang sebenarnya butuh sesuatu yang pembeda ya, sesuatu yang menyeimbangi supaya ya memang imbang, informasinya imbang, supaya semua peternak kambing domba, terkhusus yang baru ngawali atau terkhusus yang masih kategori jumlah populasinya belum banyak, ini nanti kedepannya usaha ternaknya bisa sukses, supaya bisa populasinya banyak, supaya bisa mempekerjakan banyak orang, membuka lapangan kerja, supaya nanti ya warga sekitar kandang semakin sejahtera karena ikut kerja gitu. Oke teman-teman, terima kasih ya. Nantikan video-video 78 Farm di video-video selanjutnya. Jangan lupa bagi yang barusan subscribe, pencet lonceng merahnya. Bukan pesulap merah, tapi lonceng merahnya. Terima kasih. Sukses selalu untuk kita semua. Sehat-sehat semuanya teman-teman. Amin.